33. Alexander Agung 365 sebelum Masehi sampai 323 sebelum Masehi. Alexander Agung, penakluk paling dipuji di dunia kuno, dilahirkan pada tahun 356 sebelum Masehi di Pella, ibu kota Makedonia. Ayahnya Raja Philip II dari Makedon merupakan seseorang yang memiliki kemampuan dan visi masa depan yang amat hebat. Philip memperbesar dan mengorganisasi ulang tentara Makedonia serta mengubahnya menjadi kekuatan tempur yang mengerikan. Pada awalnya, dia menggunakan tentaranya untuk menaklukkan wilayah-wilayah sekitarnya sampai ke utara Yunani, lalu balik ke selatan dan menaklukkan sebagian besar Yunani. Kemudian Philip mendirikan sebuah federasi negara kota Yunani dengan dirinya sebagai pemimpin. Dia berencana untuk berperang melawan Imperium Persia yang luas di timur Yunani. Bahkan invasi ini telah dimulai pada 336 sebelum Masehi, ketika Philip waktu itu baru berusia 46 tahun dibunuh. Alexander baru berusia 20 ketika ayahnya meninggal, namun dia menggantikan ayahnya di atas tahta tanpa kesulitan. Philip telah mempersiapkan putranya itu dengan teliti untuk menggantikannya, dan Alexander muda sudah memiliki pengalaman militer yang cukup. Ayahnya juga tidak mengabaikan pendidikan akademiknya. Pembimbing Alexander adalah filsuf besar Aristoteles, yang barangkali merupakan ilmuwan dan filsuf terbesar di dunia kuno. Baik di Yunani maupun wilayah utara, negeri-negeri taklukan Philip melihat kematiannya sebagai kesempatan baik untuk menanggalkan belenggu Makedonia. Tapi 2 tahun sejak naik tahta, Alexander dapat menundukkan kedua wilayah itu. Dia lalu memalingkan perhatiannya ke Persia. Selama 200 tahun, orang-orang Persia menguasai wilayah yang teramat luas, yang membentang dari Mediterania sampai India. Walaupun tidak lagi berada di puncak kejayaannya, Persia masih merupakan musuh yang tangguh, imperium terbesar, terkuat dan terkaya di bumi. Alexander melancarkan invasi ke Imperium Persia pada 334 sebelum Masehi, karena dia harus meninggalkan sebagian tentaranya di kampung halaman untuk menjaga wilayah miliknya di Eropa. Alexander hanya memiliki 35.000 prajurit ketika berangkat menuju perang yang gagah berani ini. Jumlah yang jauh lebih kecil dibandingkan tentara Persia. Ada 3 alasan utama di balik kesuksesannya. Pertama, pasukan yang diwariskan Philip kepadanya lebih terlatih dan terorganisasi daripada tentara Persia. Kedua, Alexander merupakan seorang jenderal yang kejeniusannya begitu menonjol, mungkin yang terbesar sepanjang masa. Faktor ketiga adalah keberanian Alexander sendiri. Walaupun dia mengarahkan tahap-tahap pertama pertempuran dari garis belakang, dia memiliki kebijakan untuk memimpin sendiri gempuran kavaleri yang menentukan. Ini prosedur yang penuh risiko, dan dia sendiri sering terluka. Namun pasukannya melihat bahwa Alexander turut berbagi resiko dengan mereka dan tidak meminta mereka untuk mengambil resiko
yang dia sendiri tidak bisa tanggung. Alhasil, moral pasukannya menjadi sungguh luar biasa. Pertama-tama, Alexander memimpin pasukannya menerobos Asia Kecil, mengalahkan pasukan-pasukan kecil Persia yang ditempatkan di sana. Lalu dia bergerak ke utara Suriah dan menghancur leburkan pasukan besar Persia di Issus. Alexander kemudian bergerak ke selatan. Setelah pengepungan yang sulit selama 7 bulan, dia merebut Tire, yakni sebuah kota pulau Punisia, sekarang di Lebanon. Sementara Alexander mengebung Tire, dia menerima pesan dari Raja Persia yang menawarkan separuh kerajaan kepadanya, asalkan dia mau menandatangani perjanjian damai. Salah satu jenderal Alexander, Parmenio, berpendapat tawaran itu cukup baik. Saya akan ambil tawaran itu jika saya adalah Alexander, katanya. Dan saya juga, jawab Alexander, jika saya adalah Parmenio. Setelah Tire jatuh, Alexander terus bergerak ke selatan. Gaza jatuh. Setelah dikepung selama 2 bulan, Mesir menyerah tanpa perlawanan. Alexander lalu berhenti sejenak di Mesir untuk memberi kesempatan beristirahat kepada pasukannya. Di sana, walau baru berusia 24 tahun, dia dimahkotai sebagai Fir'aun dan dinyatakan sebagai dewa. Dia lantas memimpin pasukannya kembali ke Asia. Pada pertempuran yang menentukan di Arbela pada 331 sebelum Masehi, dia meluluh lantakkan pasukan Persia yang jauh lebih besar. Setelah kemenangan itu, Alexander memimpin pasukannya memasuki Babylon, menuju 2 ibu kota Persia, Susa dan Persepolis. Raja Persia, Darius III, jangan dikelirukan dengan pendahulunya, Darius Agung, dibunuh oleh para perwiranya sendiri pada 330 sebelum Masehi demi mencegahnya menyerah kepada Alexander. Namun Alexander mengalahkan dan membunuh penerus Darius. Setelah pertempuran selama 3 tahun, dia menundukkan seluruh timur Iran dan menekan terus ke Asia Tengah. Setelah seluruh imperium Persia berada di bawah kakinya, Alexander kini bisa kembali pulang dan mereorganisir wilayah kekuasaan barunya. Tapi dia belum puas melakukan penaklukannya, dan dia melaju terus ke arah Afghanistan. Dari sana dia memimpin pasukannya menyeberang pegunungan Hindukus, memasuki India. Dia memenangkan sejumlah pertempuran di barat India dan berniat terus menerobos ke timur India. Tapi pasukannya yang kelelahan karena bertempur selama bertahun-tahun menolak terus berjalan, dan Alexander pun dengan enggan kembali ke Persia. Sekembalinya ke Persia, Alexander menghabiskan tahun berikutnya untuk mereorganisir imperium dan pasukannya. Dan memang benar-benar sebuah reorganisasi besar-besaran. Alexander dibesarkan dengan keyakinan bahwa kebudayaan Yunani merupakan satu-satunya peradaban sejati, dan bahwa semua orang non-Yunani adalah barbar. Tentu begitulah pandangan yang berlaku di seluruh Yunani. Bahkan Aristoteles pun menganut pandangan itu. Namun walaupun dia telah menghancur leburkan tentara Persia, Alexander akhirnya menyadari
bahwa orang-orang Persia sama sekali bukan barbar. Ada banyak yang memiliki kecerdasan, kemampuan, dan kepatutan dihormati yang sama seperti orang-orang Yunani sendiri. Karena itu dia mulai berpikir untuk meleburkan kedua imperiumnya, mendirikan sebuah budaya dan kerajaan campuran Yunani Persia, dengan dirinya tentu saja di atas tahta. Sejauh kita bisa pastikan, dia sungguh-sungguh ingin orang-orang Persia menjadi rekanan setara dengan orang-orang Yunani dan Makedonia. Untuk mewujudkan rencana ini, dia memasukkan sejumlah besar prajurit Persia ke dalam pasukannya. Dia juga melaksanakan pesta besar, pernikahan timur dan barat, di mana beberapa ribu prajurit Makedonia secara resmi dinikahkan dengan wanita Asia. Dia sendiri, walau sebelumnya menikahi seorang putri Asia, juga menikahi putri Darius. Jelas tanpa Alexander berniat melakukan penaklukan-penaklukan berikutnya dengan pasukan yang telah direorganisir ini. Kita tahu dia berencana menaklukkan Arabia dan mungkin juga wilayah di utara Imperium Persia. Dia juga mungkin berniat melancarkan invasi berikutnya ke India atau menaklukkan Roma, Kartago, dan bagian barat Mediterania. Adapun rencananya, ternyata penaklukan berikutnya tidak pernah terjadi. Pada awal Juni 323 sebelum Masehi, saat tinggal di Babylon, Alexander mendadak terserang demam dan meninggal 10 hari kemudian. Dia belum mencapai usia 33 tahun. Alexander tidak merujuk pengganti, sehingga segera setelah kematiannya, pecahlah perang untuk memperebutkan kerajaannya. Dalam pertempuran yang terjadi kemudian, ibu, para istri dan anak-anak Alexander dibunuh. Imperiumnya dibagi-bagi di antara para jenderalnya. Karena Alexander mati muda dan tidak pernah kalah, ada banyak spekulasi tentang apa yang mungkin terjadi jika dia terus hidup. Jika dia membawa pasukannya ke arah barat Mediterania, dia mungkin juga akan menang, dan seluruh sejarah Eropa Barat mungkin akan jauh berbeda. Namun spekulasi semacam ini, walaupun sangat menarik, nyaris tidak ada relevansinya dengan penilaian terhadap dampak nyata yang ditimbulkannya. Alexander mungkin merupakan tokoh paling dramatis dalam sejarah, dan karir dan kepribadiannya akan terus menjadi sumber kekaguman. Fakta-fakta telah dirajut di seputar namanya. Jelas dia berambisi menjadi prajurit terbesar sepanjang sejarah, dan dia tampaknya layak menyandang gelar tersebut. Sebagai seorang petempur, dia menggabungkan kemampuan tempur dan keberanian sebagai jenderal. Dia tidak tertandingi dan tidak terkalahkan dalam 11 tahun peperangan. Tapi di saat yang bersamaan, dia juga seorang intelektual yang belajar di bawah bimbingan Aristoteles dan sangat menjunjung tinggi puisi-puisi Homer. Bahkan saat menyadari orang-orang non-Yunani tidak harus dianggap barbar, dia menunjukkan wawasan yang lebih luas daripada kebanyakan pemikir Yunani di zamannya. Namun dalam hal lain, dia secara mengejutkan punya cara berpikir yang tidak memandang masa depan. Walau sering mempertaruhkan nyawanya dalam pertempuran, dia sama sekali tidak menyiapkan penggantinya.
kelalaian ini sudah cukup berperan besar dalam keruntuhan imperiumnya sesudah kematiannya. Konon Alexander bisa menjadi begitu menarik hati. Dia kerap bersikap sangat murah hati kepada musuh-musuh yang dikalahkannya. Di pihak lain, dia juga seorang egomaniak dengan temperamen buas. Satu ketika, dalam suatu pertengkaran ketika sedang mabuk, dia membunuh salah satu bawahan terdekatnya, Cletus, seseorang yang pernah menyelamatkan nyawanya. Seperti halnya Napoleon dan Hitler, Alexander memiliki efek luar biasa pada generasinya, tapi pengaruh jangka pendeknya lebih kecil daripada mereka berdua. Akibat keterbatasan alat transportasi dan ketersediaan komunikasi pada masa itu, pengaruhnya pun hanya terbatas pada sebagian kecil dari dunia. Dalam jangka panjang, pengaruh terpenting dari penaklukan Alexander adalah mendekatkan kebudayaan Yunani dan Timur Tengah, sehingga sangat memperkaya kedua kebudayaan itu. Selama dan segera setelah karir Alexander berakhir, kebudayaan Yunani menyebar dengan cepat ke seantero Iran, Mesopotamia, Suriah, Yudea, dan Mesir. Sebelum Alexander, kebudayaan Yunani hanya mampu memasuki wilayah-wilayah ini secara lambat. Alexander juga menyebarkan pengaruh Yunani ke India dan Asia Tengah, wilayah yang belum pernah dirambah kebudayaan itu. Namun, pengaruh budaya tidak pernah berlangsung searah. Selama zaman Helenistik, beberapa abad setelah penaklukan Alexander, pemikiran-pemikiran timur, khususnya pemikiran religius, tersebar ke dunia Yunani. Kebudayaan Helenistik, dominasi Yunani dengan warna oriental, inilah yang pada akhirnya mempengaruhi Romawi. Dalam perjalanan karirnya, Alexander mendirikan lebih dari 20 kota baru. Yang paling terkenal dari kesemuanya adalah Alexandria, Iskandaria di Mesir, yang segera menjadi salah satu kota terkemuka di dunia, sebuah pusat pengembangan budaya dan pembelajaran. Beberapa kota lainnya seperti Herat dan Kandahar di Afghanistan juga berkembang menjadi kota penting. Alexander, Napoleon, dan Hitler tampaknya punya persamaan dari segi besarnya pengaruh. Meski begitu, kita mendapatkan kesan bahwa pengaruh Napoleon dan Hitler tidak akan bertahan selama pengaruh Alexander. Berdasarkan itu, dia diberikan posisi sedikit di atas mereka, meskipun pengaruh jangka pendeknya lebih sedikit daripada Napoleon dan Hitler.